Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Islam adalah agama yang Allah SWT turunkan ke muka bumi ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari agama samawi yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, baik dalam hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu dalam syariat Islam. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Ilmu tauhid ini juga biasa disebut dengan ilmu akidah atau ilmu kalam. Yang kedua adalah ilmu akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya tentang larangan-larangan berbuat sesuatu yang buruk seperti berdusta, berkhianat. Kemudian juga membahas tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain seperti berlaku adil, kemudian jujur dan juga amanah. Yang ketiga adalah ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya yang akan kita bahas nanti satu persatu. Selanjutnya, pembagian ilmu fikih. Yang pertama adalah ilmu ibadah atau ubudiyah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Misalnya tentang peraturan bagi sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian, transaksi atau muamalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial. Contohnya, pembahasan tentang jual beli, kemudian pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pernikahan atau munakahat, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Contohnya pembahasan tentang ketentuan-ketentuan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, kemudian tentang talak atau perceraian, kemudian tentang rujuk, tentang hadona atau hak asuh anak, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hukum pidana atau jinayah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum pidana dalam Islam, seperti hukuman bagi pelaku pembunuhan, kemudian penganiayaan, pencurian, dan lain sebagainya. Konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikun, yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah. Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian di fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan satu dari'ah. Ini biasanya metode ini biasanya digunakan untuk persoalan-persoalan yang belum ditemukan dalam sumber hukum yang tetap. Jadi mereka perlu menggunakan qiyas, istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, kemudian larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan sunnah, kemudian maupun anjuran agar menghindari atau istilahnya adalah makruh yang didasarkan pada sumber-sumber syariah.
bukan akal atau perasaan. Jadi persoalan-persoalan yang mengandung perintah seperti sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian persoalan yang mengandung larangan atau haram, yaitu larangan membunuh, berzina dan sebagainya. Kemudian pilihan atau mubah, hal-hal yang sifatnya mubah seperti makan, mandi dan sebagainya, anjuran untuk melakukan atau sunnah, contohnya adalah perbuatan-perbuatan sunnah, misalnya puasa sunnah, kemudian melakukan perbuatan baik, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, ataupun yang bersifat makruh, yaitu agar dihindari, misalnya makan setelah berwudu dan lain sebagainya. Kemudian fikih juga merupakan ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istimbat atau penyimpulan dari sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran dan hadis. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma, melalui proses istidlal atau deduktif, atau istimbat atau induktif, atau nazar atau analisis. Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak sesuai istidlal atau istimbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Jadi misalnya kita ketemu dengan sesuatu yang belum ada hukumnya, maka prosesnya adalah kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Apabila Al-Quran dan hadis ini tidak ditemukan, maka kita menggunakan qiyas dan ijma, dan itu merupakan proses istimbat atau penggalian hukum. Nah, inilah yang dinamakan proses istimbat, istidlal dan nazar, atau menganalisis sebuah persoalan yang kemudian dicari hukumnya yang sesuai. Fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan dan disyariatkan dalam Islam. Ruang lingkup fikih. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Adapun ruang lingkupnya seperti yang telah disebutkan di muka, meliputi yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Khaliknya atau Allah SWT. Hukum-hukum ini berkaitan dengan hukum-hukum ibadah seperti tadi ya, bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, yaitu melalui ibadah seperti contohnya adalah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Seperti yang saya sampaikan tadi, jual beli, utang piutang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwalus sasyah. Hukum ini mengatur manusia dengan keluarga, baik ahwal pembentukannya sampai pada akhirnya. Jadi ini biasanya yang dibahas adalah hukum-hukum pernikahan dan hukum mawaris. Nah, ini kan juga hukum keluarga. Kemudian yang keempat adalah hukum jinayah atau hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mukallaf. Contohnya tadi adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Baik, demikian untuk pembahasan pertama tentang fikih dan perkembangannya. Thank you. See you at the next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.